bahwa saya datang ke sini pun karena antusias Ustaz Deden. Sehingga mereka walaupun bukan tujuan utama, tujuan utama saya sebetulnya besok ada syukuran pesantren yang umurnya 41 tahun, pesantren Ar-Raudhah namanya di Medan ini. Dan memang banyak junior-junior saya yang ada di dalam di sana dan mereka sangat mengharapkan kehadiran saya juga. Acara intinya itu di situ, tetapi biasanya kalau udah kedengaran UBN ke sini nih, ya ini Medan, Bung. Medan ini luar biasa. Semangatnya ya. Bahkan beberapa tokoh pemerintahan daerahnya juga dan yang calon mau yang nyalon Nyagup dan Nyawal Kot juga minta ketemu ya. Tetapi yang paling penting mana yang harus saya dahulukan gitu kan? Begitu nggak Ustaz Dedan ya? Jadi kita cari dulu nih, Betul. kita cari dulu siapa yang sungguh-sungguh ingin ketemu kita dalam rangka yazakka au yazakkaru fatanfa'ahud dzikra gitu ya. Wah, kalau saya bilang saya mau ketemu, insya Allah dengan Anda pasti disiapin tuh. Hotel bintang 5 juga disiapin ya. Tetapi saya bilang enggak, saya nginep di pesantren ya. Untuk malam ini saya tidur di pesantren dan saya berusaha untuk berjumpa dengan teman-teman para pejuang-pejuang dakwah yang memang yazakka fat au yazakka ya. Jadi ini menjadi peringatan juga buat saya Ustaz Deden. Biasanya kan kadang-kadang teman-teman yang begini nih suka dikalahkan. Kenapa? Karena ada yang mau ketemu ya Pak Gubernur atau Pak Wali gitu ya. Padahal belum tentu yang mana yang sesungguhnya ingin mendapatkan peringatan dengan kehadiran ini tadaburnya ya, tadaburnya. Begitu juga sebagai seorang murid. Saya suka ya dengan orang-orang seperti ini karena mereka-mereka tidak ketinggalan berita dan yang paling penting adalah semangat untuk mendapatkan informasi apa yang harus dikerjakan atas nama agama, apa yang harus diselaraskan untuk kepentingan dakwah, apa yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Sementara kalau yang malas-malas silaturahim, aduh ngantuk, aduh jauh, aduh nggak ada kendaraan. Biasanya malas ya pertemuan-pertemuan seperti ini. Tapi alhamdulillah di sini barisan tokoh-tokoh aktivis utama kalau mereka udah turun, ini Sumatera Utara goncang nih mereka yang turun. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kalau sudah bergerak itu, wah calon gubernur, calon wali kota itu pasti heboh ya di tangan teman-teman ini. Tapi alhamdulillah yang paling utama bagi mereka bukanlah keduniaannya, tapi lebih kepada keakhiratannya. Nah, jamaah-jamaah 3MQ setelah mempelajari ayat ini, fa'antalahu tasadda, kita harus menjadi bagian orang yang diperhatikan. Kita harus menjadi orang yang diharapkan. Diperhatikan dan diharapkan untuk apa? Untuk diberikan kepada kita tazkiyah dan tazkir. Tazkiyah dan tazkir. Nah, tazkiyah dan tazkir ini yang selalu kita cari, terutama dari orang-orang yang membawa risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi, terus terang Ustaz Deden, komposisinya, awalnya pertanyaan mereka pengen bagaimana nih kondisi politik di pusat setelah MK atau Mahkamah Keluarga ini memutuskan, saya sebut tadi ya, salah ngomong, mohon maaf. Keluarga 3MQ, Ustaz. Ya, Mahkamah Konstitusi salah sebut sampai lupa. Jadi ya, um, mereka ingin bertanya seputar
perkembangan politik terakhir dan apa sikap kita ke depan. Yang saya berikan Ustadz Deden lagi-lagi tadabbur, dan yang saya berikan kepada mereka rahasia kekuatan daripada Gaza ya juga pada surah ini, Abasa wa Tawalla, yang saya sampaikan ini kepada mereka Ustadz Deden, 50% konten itu ya, dan ternyata itu yang paling berkesan buat mereka ini. Karena kan kalau masalah teknis mereka bisa ikuti perkembangan lewat media saat ini. Tapi yang mahal kan tazkiyah dan tazkirnya kan, itu yang mahal. Nah sehingga alhamdulillah tidak sia-sialah perjuangan mereka datang untuk bertemu karena mendapatkan tazkir, karena mendapatkan tazkiyah. Dan saya juga bersyukur bisa menyampaikan ayat ini. Yang datang ini kan banyak dokter juga Ustaz Deden, ya sampai wakil MUI Sumatera Utara datang. Teman saya yang juga ini lagi nggak datang nih, teman Madinah yang dokter juga di sini. Ketua Al-Wasliyah ini, kalau Al-Wasliyah ini terbesar Ustaz Deden di Oh, Allah, Sumatera, ya, di Sumatera NU-nya. Utara. Ya. Ya, NU-nya. Nah, ini sahabat saya juga di sini hadir tadi. Dia juga ketua DPD RI. Senang datang untuk mendapatkan tazkiyah dan tazkir, dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan nggak boleh memberikan yang lebih baik daripada Al-Quran. Ya, dan saya ceritakan tentang jamaah 3M-ku yang kelainan ini Ustaz Dede. Saya ceritakan usia paling berkualitas itu, perjuangan paling berkualitas itu adalah saat kita terhubung dengan Al-Quran dan dalam rangka mengimplementasikan Al-Quran. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Dan ini jamaah 3M-ku jamaah yang paling sulit untuk diliburkan, ya. Malam Idul Fitri masih mau ngaji, walaupun off cam Ustaz Deden, ya. Nggak mau libur tapi tetap aja off cam gitu kan. Nggak ikut Liga Tahfidz, ya. Nggak berani ikut Liga Tahfidz, makanya pilih off cam, gitu ya. Karena maunya ngajinya yang enak-enak aja, nggak mau dapat tugas. Ini bukan yang di sini ya, di sini sih saya kira orangnya bagus-bagus semua lah ya. Insya Allah siap, semangat lagi untuk ikut Liga Tahfidznya. Dan sudah hafal tuh Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Ismuhu siapa? Daibatu bin Hashim. Aduh, ya ini jamaah kita lagi. Tadabbur juga paling penting. Ya, kita lihat pada peristiwa terakhir hari ini ya. Sebetulnya peristiwa Gaza bagi saya itu banyak tazkiyah. Peristiwa Gaza itu banyak sekali tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bentuknya itu jangan hanya menjadikan manusia sebagai sumber ilmu ya. Sumber ilmu itu untuk tazkiyah dan tazkiyah tetaplah Al-Quran, tetapi juga membaca peta alam, peta zaman, ya, mengambil pelajaran. Kok bisa ya mereka bisa bertahan perang sampai 11 hari menuju 12 hari dengan persenjataan yang semakin canggih. Saya terus berpikir, kalau orang Indonesia digini kira-kira tahan nggak ya? Kuat nggak ya? Terus kemudian bagaimana kita membangun generasi hebat kayak gitu ya? Ya buat saya seperti itu. Ternyata kekuatan memang itu di hati. Kekuatan utama manusia dalam memenangkan setiap pertarungan adalah lagi-lagi tazkiyah dan tazkir, ya, tazkiyah dan tazkir, penyucian jiwa dan siap menerima peringatan dari Allah.